pagi semuanya. Gimana nih liburannya? Masih nikmati liburan lah ya. Tapi jangan lupa untuk kita tetap renungan pagi pada hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu sehingga semalam kami dapat tidur, kami dapat beristirahat dengan nyenyak. Dan terima kasih atas perlindungan dan anugerah-Mu dalam istirahat kami pada malam hari. Dan Tuhan, terima kasih juga atas anugerah-Mu sehingga kami pada pagi hari ini dapat bangun kembali untuk melakukan aktivitas kami pada hari ini. Tapi Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami akan mendengarkan renungan pagi yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Kau siapkan telinga kami, Kau siapkan hati kami, agar kami bisa fokus untuk mendengarkan, membaca, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Kiranya renungan yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi hidup kami dan juga sebagai penuntun dalam setiap yang kami ambil dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan pagi kita pada hari ini terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19 yang berbunyi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tema renungan pagi kita pada hari ini yaitu bersedia maka disediakan. Nah, di dalam sebuah acara persekutuan interdenominasi, beberapa orang dari gereja yang berbeda-beda itu mereka menyampaikan keluhan mereka yang sama, yaitu sulit mengajak jemaat untuk bekerja sama untuk melayani. Nah, masalahnya itu mungkin serupa ya, mungkin banyak gereja yang mengalami hal-hal seperti itu di luar sana. Dan mungkin alasannya ketika orang tuanya itu mungkin gak ada waktu, atau mungkin belum siap, belum berani. Nah, dalam Markus pasal 1 ayat 16-20, mungkin aku akan munculin ayatnya, mungkin kalian bisa pause dulu. Nah, pada perikop Yesus memanggil murid-murid yang pertama nih. Yesus memanggil Simon, Andreas, Yakobus, dan juga Yohanes ketika mereka sedang melakukan pekerjaan mereka sebagai nelayan. Nah, di dalam beberapa ayat yang tadi aku tampilkan, Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan akan menjadikan mereka sebagai penjala manusia. Nah, mereka ini tuh bukannya kayak tunggu-tunggu dulu, tapi mereka langsung meninggalkan pekerjaan mereka untuk menerima panggilan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mereka ini juga gak punya waktu untuk bersiap, tapi mereka tuh percaya bahwa Tuhan Yesus sendiri yang telah memilih mereka untuk melakukan pelayanan ini akan memperlengkapi mereka dengan karunia yang mereka perlukan. Nah, saat ini mengikut Yesus itu bukan lagi mengiring Yesus kemana ia pergi, dan bukan pula kita harus menjadi seorang pelayan gerejawi yang sepenuh waktu. Mengikut Yesus itu adalah menghidupi firman yang diajarkannya dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Hidup dalam kebenaran tentu dapat diimplementasikan secara holistis dalam segala bidang kehidupan tanpa membuat dikotomi antara rohani dan sekuler. Tapi meskipun di masa-masa seperti ini, melayani di tengah keluarga, tengah masyarakat, dan juga di lingkungan sekolah itu bukan alasan kita untuk menolak pelayanan di gereja. Apalagi kalau kita tuh bilangnya tuh sibuk, atau belum siap, atau belum berani. Tapi seharusnya kita ingat bahwa Tuhan mau memanggil kita untuk melayani itu bukan karena Tuhan tuh gak mampu untuk melakukan segala pelayanannya itu sendiri. Tetapi Tuhan itu mau supaya kita menyediakan waktu kita untuk terlibat di dalam karyanya sebagai sarana membentuk diri kita menjadi setia dan taat dalam kehendak Allah dan bagi kemuliaan Allah. Nah, sementara ketidaksiapan kita itu dipakai oleh Tuhan untuk mengajarkan kita tentang hidup bergantung pada Roh Kudus. Jadi, meskipun kita ini masih muda,
kita masih belum berpengalaman, kita masih kayak takut-takut. Tapi ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, kita jangan ragu-ragu untuk terlibat dalam pelayanan tersebut, karena kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dan akan memberikan segala keperluan yang memang kita perlukan dalam pelayanan. Oke, sebelum kita mengakhiri renungan pagi pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami pada pagi hari ini melalui renungan pagi pada hari ini, kami belajar bahwa Engkau akan selalu memenuhi dan menyertai kami dalam setiap pelayanan yang akan kami lakukan. Tuhan, kami percaya bahwa setiap pelayanan yang kami lakukan itu adalah sesuai dengan keinginan-Mu dan sesuai dengan kebenaran-Mu. Dan kiranya Tuhan, di tempat manapun kami melakukan pelayanan, Kau selalu menyertai kami dan Engkau selalu memberikan kami kekuatan dan juga anugerah, sehingga pelayanan yang kami lakukan ini untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau selalu sertai kami, Kau bimbing kami dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, dan kiranya kegiatan yang kami lakukan pada hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you teman-teman.